Oke, halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit and Stan di channel Drone Bagus dan Murah. Nah, pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah dus putih lagi yang saya beli di Shopee dari Mr. Chu, import dari Cina ya. Sebelum unboxing, jangan lupa biasakan cek link di bawah ya. Nah, di kolom komentar itu banyak yang bilang tolong unboxing bla 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 bla. Ya udah, saya beli akhirnya drone S5 HD atau S5 DH atau apalah. Ya ini, ternyata dia itu dus putih. Tuh. Kenapa nggak ada sesi ngebukanya? Soalnya saya penasaran ya, udah berkali-kali saya dikasih dus putih ini. Jadi dari luar itu keraba. Wah, styrofoam. Ya udahlah, langsung saya buka. Dan ternyata pas dibuka adalah isinya nggak zong ya. Gokil, ternyata dia beneran adalah S5 lah. S5 HD atau apalah, oke. Kita lihat ya apa-apa yang didapat ya. Pertama, ini ada drone-nya. Oke. Di sini dari sananya emang udah kayak begini ya. Saya beli ini versi non kamera karena harganya cuma 200 ribuan. Ini beneran baru pertama kali dibuka, barusan aja. Kita cek baterainya dapat berapa. Baterainya ukuran 780 mAh. Oke, lumayan. Kita sambungin coba sini. Wih, langsung nyala. Kebiasaan dia ya. Berarti udah dites dari sananya, oke. Biru, merah, lampu. Oke, keren. Yang didapat adalah drone. Nanti kita cek nih. Terbangnya bagus atau enggak. Lalu ini ada transmitter yang super duper plastik ember banget ya. Memakai 4 buah baterai AA yang gede ini. Biasakan pakai alkali nanti on off. Oke, lumayan lah, keren lah. Oke, ini transmitternya. Lalu ini kita cek ada buku primbonnya ya. Oh, S5H, SH5 namanya. Ya ampun. Lumayan, masih dikasih buku petunjuk dan ada nama ya. Oke, di sini ada keterangan regular version, fixed version. Oke, saya beli yang regular kali ya. Tuh, di sini soalnya ada tombolnya. Coba. Ini tombolnya nggak berfungsi ya, soalnya saya beli yang non kamera, nggak apa-apa lah. Yang penting kita drone-nya dulu dicek bagus atau enggaknya. Lalu ini ada dapet kakinya, kaki pendaratan. Wow. Oke. Lalu ini ada propeller guard. Oke, keren. Lalu di sini ada 4 buah baling-baling cadangan. Yang baling-balingnya itu beda dengan yang originalnya ya. Aneh banget. Masa cadangan dengan originalnya beda? Ah, gak jelas nih Mr. Chu. Oke, 4 buah baling-baling cadangan. Kita mendapatkan obeng ya. Nambah lagi koleksi obeng saya. Oke, gokil. Saya udah punya 300-an obeng kayak gini. Gokil banget. Yang terakhir ini ada charger ya. Nah, charger kayak gini enak banget. Kompaks. 3 colok USB. Baterainya ke sini. Oke, keren. Saya mau mempelajari dulu. Nanti dilanjut. Oke, halo YouTube, kita langsung lanjutkan ke fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa yang bisa dilakukan oleh si SH5 ini ya. Oke, gokil. Nah, pertama, drone-nya nyalain dulu. Dan nyalain, lalu taruh di tempat datar. Nyalain transmitternya. Nggak usah dikokang atas bawah, dia langsung otomatis terhubung ya. Sebelum terbang, jangan lupa biasakan kalibrasi. Oke, sip. Ini siap terbang. Lampu depan ternyata merah, lampu belakang ternyata biru ya. Oke, gokil. Untuk fungsi-fungsi sendiri di remote-nya, ini speed 2, speed 3, speed 1. Ada 3 kecepatan. Lalu ini untuk kalau dipencet sekali nanti bip bunyi, lalu pencet arah mana aja dari sini dia langsung bisa salto ya. Nah, untuk fungsi fiturnya sendiri ini buat ini gas ya, ini belok kiri. Ini gas, ini muter kiri, ini muter kanan, lalu ini buat terbang kiri, kanan, depan, belakang. Oke. Di sini ada tombol trim, di sini ada tombol trim. Nah, di sini kalau kamu pencet ke kiri nanti jadi headless mode, kalau pencet ke kanan nanti jadi auto key return home ya. Jadi dia mundur. Drone-nya bisa mundur kalau kamu kehilangan orientasi. Nah, ada fitur ajaibnya nih, yaitu ini abaikan ya. Ini saya nggak tahu fungsinya apa. Pertama sedikit digas. Nah, tahan ini. Oke.
Jadi kalau misalnya kamu dalam keadaan terbang, dipencet gak ke atasin sedikit di gas. Kalau ditahan kanan ini, nanti si drone-nya bakal muter-muter terusan kanan gini, tornado. Lalu kalau untuk mematikannya, throttle-nya ke bawahin sekali, tep, ke nolin, baru gas lagi ke semula. Nanti dia buat matiinnya gitu. Lalu kalau misalnya ini digas, pencet ini, dia untuk muter ke kiri ya. Oke, saya mau kemana-mana dulu ya, oke? 6.5 hours later. Tampaknya dia udah cukup lelah setelah 5 jam berputar-putar. Oke, halo YouTube. Sebelum kita terbang di luar, saya mau nyobain dulu si SH5 ini terbang di indoor ya. Oke, nyalain drone-nya, nyalain transmitter, gak usah dikokang, dia otomatis sudah tersambung, jangan lupa dikalibrasi. Oke, kita di speed 1 dulu, main di indoor. Ini drone-nya enak ya, stabil banget. Untuk speed 1, gila bener. Remote-nya lumayan enak banget, presisinya dapet. Lampu yang depan merah ya, yang lampu yang belakang itu warna biru. Oke, di indoor kita udah ngerasain terbangnya oke banget. Coba sekarang kita langsung nyoba di outdoor pakai speed 2 ya. Oke, keren. Enak. Speed 2 masih tergolong pelan banget. Ya, lumayan jaraknya 30 meteran ya. Yakin bisa. Kecepatannya. Oke, keren. Ini masih baru speed 2. Enak banget. Oke, speed 2 sebenarnya secara kecepatan udah lebih dari cukup ya. Kalau buat main drone pemula. Oke, ada orang dulu lewat. Sekarang kita langsung nyoba di speed 3 ini. Oke. Jarak transmitternya saya ke bagian yang lumayan bagus ya. Oh my god. Saya lupa pohon ini tuh udah tinggi ya. Jatuh bertubi-tubi, nabrak pohon. Coba kita cek. Oke. Semuanya masih baik-baik aja. Saya saking bersemangatnya. Ini speed 3 ya. Oke, speed 3-nya keren. Cuman dia kemampuan motornya nggak sebanding dengan kemampuan miringnya ya. Sudut miringnya udah bagus banget, cuman motornya dia masih belum kuat. Mungkin ini pakai motor yang biasa aja, standar. Oke, keren. Sorry ya tadi nabrak pohon ya, anjay. Oke, speed 2. Saya nyoba AIS-nya si Xiaomi Mi Jia, saya sambil lari ini, goyang nggak kameranya? Kayaknya nggak goyang ya. Harusnya ya. Soalnya ada image stabilizer-nya. Oke, ini beneran drone-nya keren banget. Ini di speed 3, kalau di pull depan sama pull throttle dia bagus, cuman sayangnya motornya kurang kuat. Oke, keren serius ini. Kecepatannya gila tinggi untuk drone kayak begini. Cuman dia sudut miringnya harusnya ditambahin ya, jadi biar bisa ngepot. Depannya lebih nukik daripada miringnya. Oke, sayang ini nggak bisa di jumper drone-nya.
Cuman ini secara terbang udah lebih dari cukup. Kalau buat drone mainan bisa begini. Oke, jarak transmitternya saya perkirain ini bisa 50 meteran ya. Soalnya dari tadi responnya bagus. Hampir nabrak pohon lagi. Remnya blong. Kalau tadi waktu nabrak pohon saya masih bingung ya. Kirain saya udah bisa ngelewatin pohon, ternyata kurang tinggi. Oke. Putar tornadonya. Kalau mau matiin ini di bawahin dulu. Awas kehilangan orientasi. Oke, keren. Ini terbangnya berapa menit ya? Ini pakai baterai bawaan yang original. Kalau drone-nya seringan ini saya yakin bisa terbangnya 7 menitan ya. Oke. Anjir, enak banget. Oh ya, kita belum nyoba flip ya. Ah, flip manual tuh. Dia bisa flip manual. Oke, keren. Mic. 2 kali jatuh. Nabrak pohon sama nabrak kabel. Pas lagi di flip manual ya. Oke. 2 kali jatuh. Untuk tips doang, sebenarnya drone model begini kalau misalnya jatuh-jatuhan kuat ya. Yang penting rahasianya ketika mau nabrak, otomatis si throttle-nya harus dikebawahin, oke? Up! Bisa di launching sambil di apa? Tapi launchingnya jangan sembarangan. Harus jangan sambil diputar. Kalau diputar dia nggak bisa di launching. Oke, keren ya. Kita mentang layangan dulu. Bosan muter kiri terus. Coba kita muter kanan. Oke. Silau kelas itu. Anjir, nggak nyesal saya beli SH5. Waktu itu harganya saya lupa berapa ya, 200 ribuan ya. Ini kalau buat belajar terbang mah udah lebih dari cukup. Ini speed 3 ya. Anjir, speed 3-nya. Oke, 3 kali nabrak kabel. Tumben hari ini jatuh mulu ya. Untung di padang ilalang jatuhnya. Baterainya udah mau habis lagi. Mungkin saya geber ya. Oke, yuk kita pulang ganti baterai dulu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini nih. Oke, halo YouTube. Setelah barusan kita nerbangin si SH5 ini dengan baterai bawaan asli, setelah hilir mudik, tes speed 1, speed 2, speed 3, sama tornadonya yang ajaib, saya mendapat kesimpulan bahwa drone ini sebenarnya enak banget buat diajar, buat belajar terbang ya. Karena kecepatan 2-nya itu enak lah pokoknya lah. Nah, cuman nanti saya ini mau ngejelasin. Nah, saya punya kamera TX03 yang mau dipasangin di drone. Sebenarnya untuk pemasangan kamera FPV nggak serumit yang dibayangin ya. Kalau emang kita punya modul kamera yang terpisah kayak gini. Cuman kamu harus punya VR-nya juga. Nah, jadi maksudnya gini nih. Ini kebetulan saya ada izin TX03. Produk lama, ini udah jadi barang langka. Cuman menurut saya ini salah satu best produk lah yang pernah saya gunain. Oke, ini ada modul kamera, ada modul counter terbate. Ini cuman kita modalin baterai kecil doang. Dicolok begini. Otomatis kameranya langsung nyala ya. Tuh, kameranya langsung nyala. Oke, saya cek di PR box-nya, coba. Tutupnya belum dibuka. Oke. Tuh. Langsung nyambung. Jadi untuk pemasangan kamera FPV ya, sebenarnya simpelnya begini. Nanti drone itu hubungan langsung dengan remote. Kita mainin drone pakai remote. Nah, untuk kamera yang nggak ada hubungan, kita gini aja nanti tempelin ini. Saya udah sediain lem 3M di bodi atasnya. Tempelin di sini, gini. Udah drone-nya terbangin, kita ngintip lewat sini. Jadi langsung kamera FPV-an. Oke, bentar saya kerjain dulu ya. Tempelin dulu di atas. Oke, barusan cuman kurang lebih 2 menit doang. Saya udah berhasil ngerakit FPV-nya ya. Udah gini doang. Nah, selanjutnya kita mau langsung siap terbang ya. Kita nyobain. Langsung FPV-an kita.
Oke, halo YouTube. Ini saya baru nyalain si VR-nya yang udah ditempel sama kameranya. Oke, saya mau taruh di atas pagar biar seru. Jangan lupa drone-nya dinyalain. Loh, tahu dari mana? Ini soalnya saya rekam ulang. Sini nyalain dulu drone-nya. Gimana sih? Oke, nyalain drone-nya. Kamera udah nyala, drone belum nyala ya. Oke. Drone udah nyala, transmitter udah nyala, siap terbang, ambil posisi dulu yang enak. Saya kayak komentator main bola ya. Oke, ini drone-nya udah di starter ya. Starter, oke, mulai. Nah, ini kalau nggak salah masih speed 1, tadi saya nyobain. Langsung apa speed 2 ya. Pokoknya intinya, kenapa ini gambarnya berenyak-berenyak gini? Soalnya kamera bawaannya sendiri itu saya setting masih di 25 miliwatt ya, yang paling kecil. Jadi 25 watt itu maksimal pengiriman gambar paling 50 meteran. Ini dari ujung jalan lah sampai ke ujung jalan lah masih bisa. Oke, ini saya lagi ngetes dulu. Ini udah speed 3 sampai mentok tuh. Jadi kalau dipulin gas itu drone-nya bakalan nukik banget. Kenapa dia bisa nukik gitu? Emang sudut kemiringan antara motor sama drone-nya itu nggak seimbang. Jadi dia nukiknya nukik jatuh bukan nukik melesat ya. Maklum lah masih berasat, harga 200 ribuan, apa yang mau dikomplain coba, gokil kan? Nah ini kebetulan saya baru ngetes pakai FPV. Kenapa saya kalau ngetes selalu digoyang kiri kanan gitu? Soalnya kalau digerakin sedikit, drone-nya dari jarak jauh masih gerakannya sedikit, itu delay-nya berarti masih bagus, berarti masih bisa diterusin. Nah ini kita belusukan coba. Oh belum belusukan, dia masih ke atas genteng. Hati-hati di sini banyak kabel FO ya. Semua orang udah pakai WiFi di sini, cuman remote-nya emang dasar bawaannya bagus, dia lumayan jaraknya jauh lah. Nah ini nggak kena pohon. Oke, ini masih ngetes presisian remote ya, belum pede lah ibaratnya belajar sambil pertama kali terbang. Oke itu saya pakai celana kolor ajaib kotak-kotak, gokil. Mungkin nanti ini pakai musik aja ya, musik yang enak apa ya? Oke keren lah ini pokoknya. Aslinya ini kalau suaranya tuh nggak pakai suara ya, jadi kalau direkod cuma gitu. Cuman ini asli enak banget. Drone CS-H5 termasuk salah satu yang bagus lah. Kayak kemarin waktu yang nah ini digoyang-goyangin tuh. Ini 40 meter lebih nih, 50 meter. 40 meter lah. Oke, keren. Ya ajrutan ya wajar lah, namanya juga tanpa bracket ya. Tinggal langsung ditempel doang, modal lem 3M doang, segaris di baterai sama di kamera udah bisa langsung jadi kamera FPV. Sadis. Ini cuman kameranya saya masangnya tadi agak keburu-buru ya, kurang dikekananin sedikit. Kayak ada pohon pepaya, kita terbang ke atas. Mantap. Untuk waktunya sendiri ini sebenarnya kalau untuk tergolong main FPV ya, daripada kita beli micro drone yang buat di rumah, sebenarnya pakai drone gede gini di outdoor kita lebih puas, soalnya terbangin bisa sampai lebih dari 5 menit ya. Ini saya perkirain terbangin itu 7 menit, gila 7 menit pakai FPV. Drone race aja yang model-model yang ukuran 5 inci paling kan terbangnya 4 menit 5 menit ya, kecuali menjelajah lebih salah 6 menit. Nah ini model menjelajah lah. Anjay, hati-hati banyak kabel. Gokil. Oke, ini kayaknya saya udah mulai terbiasa nih di sini, cuman masih belum pede ya. Soalnya kenapa nggak mau belusukan di antara rumah penduduk itu, sekalinya low signal itu biasanya kan panik tuh, nyangkut di genteng, sayang lah 200 ribu, belum kameranya kan. Kecuali main di lapangan, jatuh di rumput. Oke, masih ngetes. Si drone S5-nya gila. Oke, intinya selamat menikmati aja lah video ini ya, oke? Wuhu. Oke, halo YouTube. Setelah barusan kita sekitar 8 menit, 7 menit ya, main FPV menggunakan drone SH5 ini, gila seru banget. Ini rompal-rompal ya, baling-balingnya. Karena beneran baru pertama kali dipasangin FPV, nggak pakai latihan, langsung terbang. Cuman jujur saya puas banget ya pakai drone ini ya. Akhirnya saya ke bagian remote yang jarak tempuhnya itu 50 meteran ya.
Tadi saya belusukan ke rumah-rumah penduduk, enak banget gila anjir. Anjir, drone 200 ribuan, kameranya ini 300 ribuan. Ini Googlesnya ini 1 jutaan, udah bisa langsung main FPV, gila SH5. Mantap ya. Oke, kesimpulannya saya puas banget dengan drone ini, performa terbang biasanya LOS ya, sudut pandang kita yang main itu LOS, enak, dipakein kamera FPV sekitar berapa gram ya ini sama baterainya ditambahin mungkin 20 gram ya, dia masih terbangnya meliuk-liuk, cuman paling enak di speed 2-nya anjir. Oke lah, kesimpulannya drone ini cakep bro. Woohoo. Thank you ya udah lihat video ini. Kalau kamu suka di like, jangan lupa di subscribe, soalnya nanti saya mau unboxing drone yang kayak model begini, nanti kita langsung pakein kamera FPV-an.